Hello guys, saya membuat video ini karena dari pengalaman saya, limit adalah topik yang sering diajar dengan tidak baik di sekolah. Tambah lagi, pelajaran limit di Indonesia tuh cenderung menekankan pada sisi aljabarnya aja. Hal ini menimbulkan gap di pengetahuan murid dan mahasiswa. Mereka jadi terlena dan merasa sudah belajar limit. Padahal cakupan materinya tuh sangatlah dangkal. Jadi seberapa pentingkah menguasai konsep limit ini? Saya jujur tidak tahu, karena penguasaan limit itu jelas menambah pengetahuan untuk memahami kalkulus. Tapi masalahnya kurikulum di dunia itu juga berbeda-beda. Ada beberapa kurikulum seperti A-level yang malah tidak mencakup materi limit. Secara personal sih, saya suka dengan konsep limit ini. It let me appreciate the finer point and subtlety of maths dan membuat saya sadar kalau matematika itu memang suatu bahasa loh. Jadi kalau misalnya nih kamu ingin mengambil karir di bidang yang STEM, science, teknologi, engineering, mathematics, dan belajar kalkulus, saya sih rekomen tuh tidak skip itu sih. Ya, mungkin saya bias ya. Inilah topik yang akan dicakup dalam video ini dan juga strukturnya. Seperti yang bisa kalian lihat, strukturnya terbagi menjadi 4 bagian. Dan di setiap bagian ini saya akan berikan soal yang lumayan banyak, tapi ya jawabannya singkat. Tapi soalnya itu bervariasi. Dan sedikit berbeda, di sini jika kamu salah, saya tidak akan arahkan kamu ke untuk mencari materi di luar, karena kalau menurut saya susah cari materi limit yang cocok loh untuk tiap soal yang saya kasih. Jadi saya akan langsung bahas di mana letak kesalahannya dan gimana mencari jawaban benarnya. Baiklah, bagian pertama adalah bagian numerik. Di sini saya sudah sediakan dua buah tabel yang berisi nilai fx untuk nilai x tertentu. Ini sebenarnya bukan soal yang benar-benar bagus ya, karena mencari limit secara tabel itu agak kurang akurat. Tapi ini cukup bagus sih sebagai introduction cara berpikir menjawab limit. Jadi silakan di-pause dan dicoba. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Kita bahas kesalahannya. Kalau kamu salah di bagian seperti bagian A, kemungkinan besar itu artinya kamu overthinking. Kamu memperibet keadaan. Karena kalau misalnya dia tanya F3, ya itu artinya berapa sih nilai Y ketika X-nya itu 3. Jadi ya kamu hanya perlu lihat di tabel ketika X-nya 3 berapa sih nilai Fx-nya. Kayak gitu saja. Sementara itu kalau kamu salah di bagian B dan C, limit satu arahnya, kamu berarti kurang mengimajinasikannya. Kalau saya sih biasanya mikirnya seperti ini loh. Untuk yang B dulu ya. B itu kan limit dari kiri. Artinya kita berusaha mendekati angka 3. Di sini limit X mendekati 3 dari kiri. Artinya kita mendekati angka X sama dengan 3 dari kiri. Yang artinya dari nilai yang lebih kecil. Jadi kita bisa bayangkan kita punya suatu panah yang bergerak mendekati X3 dari kiri. Seperti ini. Dan kamu cukup lihat ketika panahmu itu mendekati angka 3, bagaimana dengan fx-nya? Berapa ya nilai yang seolah-olah didekati oleh fx-nya? Dari situ kamu bisa lihat jawabannya adalah yang pertama nomor 1 17 dan yang kedua adalah 17 juga. Sementara itu untuk bagian C, itu adalah limit dari sebelah kanan. Yang artinya kita mendekati X sama dengan 3 dari angka yang lebih besar. Jadi kita bisa bayangkan panahnya itu dari sebelah kanan seperti ini. Karena kita mendekati nilai 3 dari angka di sebelah kanan dia, yang artinya angka yang lebih besar dong. Nah, ketika itu terjadi, kamu lihat nilai fx-nya. Nilai fx-nya ini untuk yang pertama seakan dia mendekati 17. Makanya jawabannya juga 17.
Sedangkan yang di bagian nomor 2, fx-nya itu seakan mendekati 6. Makanya jawabannya adalah 6. Tapi seperti yang saya bilang, ini tidak begitu akurat ya. Cuma sebagai introduction cara berpikir limit. Kalau yang bagian D, itu ada 2 tipe sih. Yang paling mudah, yang paling pertama itu adalah yang kita lihat dari nomor 1 dulu deh. Nomor 1 itu ada 2 cara berpikirnya. Kenapa dia bisa 17? Karena limit dari kiri dan limit dari kanannya itu sama. Jadi, kamu bisa coba Google ini. Ada satu teori yang bilang kalau kamu mau limit yang biasa atau limit dari dua sisinya itu ada, maka limit yang kiri sama kanan harus sama. Dan jika sama, maka itulah jawabannya. Atau kamu bisa pikir pakai panah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, limit X mendekati 3 itu artinya kamu mendekati 3 dari kedua sisi. Sisi lebih kecil dan sisi yang lebih besar sebelah kanan. Maka kamu bisa bayangkan panahnya mendekati dia dari 2 arah sekaligus. Dan kamu bisa lihat dari kedua arah itu mereka sama-sama mendekati 17 loh. Maka jawabannya ya 17. Sedangkan kalau untuk nomor 2, ketika kita mendekati 3 dari sebelah kiri, itu seakan kita mendekati 17. Sedangkan dari kanan, kita seakan mendekati 6. Makanya, limitnya itu does not exist. Atau disingkat DNA. Berikutnya kita masuki bagian grafik. Di sini ada 2 soal. Kita mulai dari soal pertama dulu. Jadi, silakan di-pause dan dicoba. Ini dia jawabannya. Di sini bakal mulai nampak ya. Kalau misalnya kamu banyak salah di bagian limit tertentu, mungkin di bagian limit yang sebelah kanan, ya artinya di situ letak kelemahan kamu. Tapi kita coba bahas satu persatu deh dari bagian A. A dan E itu menanyakan hal yang sama. Berapa sih nilai fungsi pada nilai X yang dia berikan? Jadi kayak misalnya yang A itu dia nanya berapa nilai Y ketika nilai X-nya adalah 2. Nah, itu kamu hanya perlu lihat grafiknya aja, kayak pelajaran SMP. Tapi kalau misalnya kamu ragu, saya bisa kasih sedikit tips sih. Jadi untuk tipe kayak A dan E itu, ya kamu bisa lakukan dengan menarik garis kayak gini. Sampai dia ketemu garisnya, baru deh kamu ke samping. Kayak koordinat kartesian di SMP loh. Mungkin yang agak aneh ya cuma bagian E, karena bagian E ini jawabannya itu undefined, yang artinya tidak ada. Hal itu terjadi karena di grafik ini, kalau kamu lihat di bagian sini, dia ada lubang yang menyatakan kalau fungsinya nggak punya nilai di sana. Makanya dia undefined. Nah, kalau kamu penasaran fungsi apa sih yang bisa kayak undefined ini? Karena kan sebelumnya pasti kamu nggak pernah lihat kan? Nah, kalau kamu penasaran silakan kasih komen biar saya buatkan videonya. Berikutnya untuk yang B dan F. B dan F itu adalah limit dari kiri. Jadi kamu harus bayangkan kalau fungsi kamu itu mendekati, untuk yang B sih mendekati 2 dari kiri, sedangkan yang F mendekati 6 dari kiri. Kita ambil contoh yang B dulu deh. B itu dia mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, kalau kamu kesulitan membayangkannya, saya sih punya tips kayak gini ya. Saya sih selalu bayangkan pakai panah loh. Kalau dia dari kiri, ya panahnya datang dari kiri. Nah, ketika panahnya itu mendekati... bukan ini. Ketika panahnya itu mendekati X sama dengan 2, berapa nilai Y yang dia dekati? Itulah jawaban limitnya. Dan di sini ya 4. Sedangkan kalau untuk yang F, itu X-nya di 6. Kamu bayangkan panahnya mendekati batas X6 itu. Berapa nilai Y yang dia dekati? Itulah jawabannya.
Untuk yang C dan G itu mirip ya sama bagian sebelumnya. Cuma kalau yang C dan G itu kan limitnya dari sebelah kanan. Kayak yang C, kita mendekati 2 dari sebelah kanan. Kalau saya sih sama, saya suka bayangkannya pakai panah. Kamu bayangkan aja ini ada batas X sama dengan 2 di sini. Lalu kamu punya panah, kamu ikuti fungsinya mendekati X sama dengan 2 dari kanan. Dan ketika itu terjadi, berapa nilai yang kamu dekati untuk Y? Itu juga 4. Maka jawabannya 4. Dan hal yang sama untuk G juga ya. Kita ingin mendekati X sama dengan 6. Nah, ketika X yang mendekati 6, berapa nilai Y yang dia dekati oleh si panah? Kayak gitu. Untuk bagian D dan H, sama seperti sebelumnya, ini ada 2 cara. Kamu bisa lihat limit kiri dan kanan ya. Kalau mereka sama, kayak di sini, mereka sama-sama 4, ya jawaban dia ya juga 4 loh. H juga sama. Mereka sama, ya jawabannya jadi sama juga. Atau kamu bisa bayangkan juga seperti ini. Kita ambil contoh yang D saja deh ya. Di D itu, kita ingin mendekati X mendekati 2 dari kedua sisi. Maka kita bayangkan aja kita punya 2 buah panah. Satu dari kiri, satu dari kanan. Keduanya sama-sama mendekati garis X sama dengan 2 ini. Nah, ketika mereka mendekati seperti itu, berapa nilai yang mereka dekati, itulah jawabannya. Jadi ini nih sis benar-benar pakai imajinasi sih. Soal nomor 4, ini masih grafik juga. Dan di soal ini nih, kalian baru bisa benar-benar tahu apakah kalian ngerti mencari limit secara grafik atau enggak. Jadi silakan di pause videonya dan dicoba. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Oke, inilah jawabannya. Sekarang mari kita analisa kesalahannya. Pertama kita mulai dari yang A dan E dulu ya. Jadi untuk yang A itu saya rasa cukup jelas deh kalau fungsinya tuh nggak punya nilai di X sama dengan 2. Kamu bisa lihat ketika kamu menarik garis di X sama dengan 2, dia tidak ketemu fungsinya sama sekali. Sedangkan di F sama dengan 6, nilainya itu adalah titik ini. Again, jika kamu bingung fungsi macam apa sih yang bisa menghasilkan grafik yang seperti ini, silakan komen di bawah dan saya akan bikinkan videonya ya. Berikutnya, mari kita lihat yang bagian limit dari kiri dan kanan. Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya kasih tahu dulu deh. Kalau kamu lihat bagian B dan C, itu jawabannya ada 2 versi. Dia bisa tak hingga, bisa juga does not exist, DNE. Nah, kedua jawaban ini sih bisa dibilang valid ya. Ini tergantung gaya mana yang diikuti oleh gurumu, dosenmu, atau mungkin oleh penulis buku. Kedua jawaban ini punya maksudnya sendiri sih. Tapi ya setahu saya kalau di kurikulum Indonesia sih, dari pengalaman saya, mereka cenderung jawabannya itu yang ini, tak hingga, dan negatif tak hingga ya. Jadi saya rasa sih kedepannya saya bakal pakai jawaban versi itu saja. Kalau untuk yang B, kamu bisa lihat, kita bisa gunakan imajinasi kita yang pakai panah, kayak di nomor 3. Jadi kamu bayangkan ketika X mendekati 2 dari kiri, kamu punya panah yang mendekati garis X sama dengan 2 dari kiri, dan itu panahnya seakan menuju ke atas tanpa henti. Nah, yang seperti itu artinya dia mendekati tak hingga. Sedangkan untuk yang C, kita mendekati 2 dari sebelah kanan,
Artinya panah kita dari sebelah kanan loh, kayak gini. Dan kamu bisa lihat panahnya itu terus ke bawah tanpa henti. Dan itu artinya dia mendekati negatif tak hingga. Sekarang mari kita lihat bagian F dan G. Nah, itu sama. Kita ingin mendekati 6 dari kiri dan kanan. Berarti kita lihat di garis X sama dengan 6 ini. Untuk yang F, kita mendekati 6 dari kiri. Berarti kita bayangkan kita punya panah. Nah, ketika kamu mengikuti garis dan mendekati X sama dengan 6 itu, berapa sih nilai F yang dia dekati? Sini kurang tepat. Nah, kamu bisa lihat panahnya itu seakan mendekati Y sama dengan 5, maka itulah jawabannya. Sedangkan untuk mendekati dari kanan, kamu bayangkan kamu punya panah yang mendekati batas X sama dengan 6 tersebut dari kanan, dan berapa nilai F yang dia dekati? Itulah jawabannya. Kemudian untuk D dan H itu simple lah ya. Untuk yang H ini, kamu bisa lihat kalau mereka limit kiri dan kanannya berbeda, sehingga ya jawabannya limit dari dua arahnya tidak ada. Kalau kamu bayangkan pakai panah, ya panahnya itu tidak menunjuk ke tempat yang sama loh. Jadi ya limitnya tidak ada. Karena kan limit itu nilai yang menunjuk, berarti nilai Y yang didekati kan. Tapi dia mendekati dua nilai sekaligus, itu artinya tidak masuk. Dan begitu juga untuk yang D, karena yang satunya ke atas, satunya lagi ke bawah, mereka tidak ketemu, ya artinya jawabannya di NA juga. Itulah untuk bagian yang grafik. Sekarang kita masuki bagian ketiga, yaitu bagian aljabar. Saya sudah siapkan 4 soal, tapi kita coba 3 soal ini dulu deh. Di 3 soal ini, itu cukup mewakili limit menggunakan aljabar. Dan mengerjakan limit pakai aljabar itu sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa? Karena prinsip dasarnya sih kamu cuma perlu substitusikan nilai X kepada fungsinya aja. Tapi masalahnya itu, kamu harus ingat kalau nilai X-nya itu bukanlah benar-benar pas. Dia hanyalah nilai yang mendekati. Dan akibatnya, pada fungsi-fungsi tertentu, hasilnya bisa jadi sedikit aneh dan unik. Well, saya ngomong kayak gitu sih cuma bakal terasa abstrak aja sih bagi kalian. Jadi, ya coba dikerjakan 5, 6, 7 ini, dan kalian bakal tahu maksud saya itu seperti apa. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Oke, inilah jawabannya. Baiklah, kita mulai dari nomor 5. Nah, di nomor 5 ini untuk yang A itu cukup gampang. Kamu hanya perlu substitusikan aja X sama dengan 1. Dan kalau kamu lakukan itu, kamu bakal dapati F1-nya itu adalah 2 kali 1 tambah 1. Ya, jadi 3. Sementara yang B, C, D, itu kamu harus lakukan substitusi juga. Tapi kamu harus hati-hati. Hati-hati seperti apa? Kita ambil contoh yang C-nya deh. Ketika kamu substitusikan, kamu mensubstitusikan seperti ini. Tapi kamu harus ingat kalau 1 ini itu nggak persis 1 loh. Bukan pas 1. Karena kita mendekati 1-nya dari sebelah kanan. Ya, kita mendekati 1 dari sebelah kanan. Jadi, lebih tepatnya sih bukan 1 yang kita masukkan, tapi kita kayak masukkan 2 dikali 1,00001 misalnya, tambah 1. Jadi, kita nggak benar-benar memasukkan 1 sih, tapi angka yang dekat banget sama angka 1 itu. Tapi kalau kamu lihat, kedua ini kalau dihitung kan hasilnya bakal kurang lebih ya sama kan ya. Bakal sama-sama 3 juga kan. Ini dia bakal 3,00000 sekian. Tapi dekat banget sama 3 kan. Maka ya jawabannya bisa kita bilang 3 juga loh. Maka dari itu, ketika kamu ngerjakan limit itu cenderung kamu hanya perlu substitusikan aja untuk cepatnya. Masukkan aja 2 kali 1 tambah 1 ya jadi 3.
Jadi kalau kayak gitu, apa bedanya A, B, C, D? Perbedaan mereka bakal mulai nampak ketika kamu menghadapi soal yang kayak nomor 6 sama 7. Kalau di nomor 5 ini seakan substitusi aja mereka jadi sama. Oke? Jadi mari kita coba lihat nomor 6. Untuk nomor 6, yang satunya ini cukup jelas lah ya. Kamu masukkan X1, maka ya F-nya ya jadi 2, 1 kurang 1. Tapi ini kan jadi 2/0 ya. Dan 2/0 itu kan tak bisa dihitung di matematika. 2 di matematika kan kita tak bisa membagi dengan 0 ya. Makanya jawabannya undefined. Tapi kalau kamu lihat yang limitnya itu jawabannya sedikit berbeda. Kok bisa kayak gitu? Nah, kamu lihat ini ya. Kita ambil contoh yang gampang dulu deh, yang C. Nah, C itu kalau kita ngikuti prinsip nomor 5, kita kan bakal main substitusi kan ya. 1 kurang 1. Kayak gini. Dan kamu mungkin bilang, oh berarti ini jadi 2/0 dong. Tapi, nah di sini letak perbedaannya. Kalau di bagian A tadi, kita dapatnya 2/0 juga, dan ini jadi undefined kan. Tapi di sini, dia nggak jadi undefined. Kenapa? Karena kamu harus ingat kalau angka 1 yang kita masukkan di limit ini, itu enggak persis 1. Kita mendekati 1 itu dari sebelah kanan. Jadi kamu bisa bayangkan kalau dia itu kayak bukan 1, tapi kayak angka yang dekat banget dengan 1 loh. Kayak misalnya 1,000001. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau dipikir baik-baik, ini nih sebenarnya bukan jadi 0 kalau gitu. Tapi lebih tepatnya ini bakal jadi 2 dibagi angka yang kecil banget. Ya, kamu bayangkan aja kamu kurangi yang ini dengan angka 1. Ya, dia bakal jadi angka yang kecil banget kan. Dan kalau 2 dibagi angka yang kecil banget, maka dia bakal jadi angka yang besar. Atau dalam matematika kita lambangkan itu sebagai tak hingga. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi untuk yang B sekarang. Untuk yang B, sama. Kita masukkan juga 1 ke persamaan ya, kayak gini. Dan kita bakal dapat 2/0 juga kan. Tapi again, kita harus ingat kalau 1 yang dimasukkan ke X itu gak persis 1 loh. Gak persis 1. Dia itu dekat banget sama 1 dari kiri. Jadi kamu bisa bayangkan dia itu kayak 0,9999999 sampai kiamat. Akibatnya apa? Akibatnya ini nggak benar-benar jadi 2/0 sih. Tapi yang lebih tepatnya itu 2 per angka negatif yang, gini deh. Angka negatif yang kecil. Nah, apa akibatnya kalau kita membagi 2 dengan angka negatif yang kecil? Ya, akibatnya bakal jadi angka negatif yang besar. Ya, angka negatif yang besar. Kayak kamu bayangkan, kamu ngebagi 2 dengan negatif 0,00000001. Atau lebih banyak lagi nolnya. Nah, dalam matematika, hal ini dilambangkan dengan negatif tak hingga. Makanya jawabannya negatif tak hingga. Jadi, kalau dari situ BC udah dapat jawabannya, yang D ya jelas sih. Karena mereka yang ini nih beda, maka limit biasanya ya jadi DNE, does not exist. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan kalau ya limit tuh ya kamu substitusikan aja sih. Tapi pada kasus-kasus tertentu, dia bakal sedikit, kamu harus hati-hati mikirnya.
Seperti di nomor 6 ini, kamu bisa lihat kalau kamu membagi suatu angka dengan 0 di limit, kamu harus hati-hati. Jadi 0 itu kuncinya sih. Tiap kali dapat 0, kamu harus hati-hati dan pikir. Ingat kalau limit itu nggak benar-benar memasukkan angkanya, tapi cuma angka yang dekat. Oke, sekarang mari kita lihat yang nomor berikutnya. Sekarang kita lihat bagian nomor 7. Di nomor 7 ini kamu akan melihat sedikit hal yang menarik. Dan kita mulai dari yang A dan B deh. A dan B itu cukup gampang, itu cuma perlu masukkan saja nilai X sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 2 ke persamaannya, kita akan dapat F2 itu 4 kurang 1 per 2 kurang 1. Dan hasilnya itu adalah 3. Dan begitu juga untuk yang bagian limitnya, itu akan jadi 4 kurang 1 per 2 kurang 1 dan jawabannya 3. Nah, yang sedikit uniknya itu di bagian C dan D. Di sini, kalau kamu masukkan C, di C kamu masukkan X sama dengan 1, kamu akan dapati soalnya fungsinya menjadi 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Ini adalah F1. Dan kalau dihitung, ini kan jadi 0 per 0 ya. Dan seperti yang kamu tahu, di matematika, tidak bisa membagi 0 dengan 0. Maka kita bisa bilang ini undefined. Tapi bagaimana dengan yang bagian D? Nah, di bagian D ini, kita tahu kalau di limit, kalau kita kedapat masukkan X sama dengan 1, ini akan jadi 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Dan jadi 0 per 0 juga kan? Tapi ingat, di dalam limit itu, jika kita dapat hasilnya 0 per 0, maka kita bisa lakukan sedikit proses, yaitu proses difaktor. Oke, jadi kalau misalnya di fungsi biasa kamu dapat 0 per 0, itu ya undefined langsung, tak bisa dihitung. Tapi kalau misalnya di limit kamu dapat 0 per 0, kamu bisa lakukan perfaktoran untuk mencari nilainya. Nah, nanti saya akan jelaskan deh kenapa bisa beda kayak gitu. Untuk sekarang kita lihat dulu proses faktornya. Faktornya ya berarti ini menjadi limit X mendekati 1 dari atasnya kita faktorkan jadi X tambah 1 per X kali X kurang 1 per X kurang 1. Dan di sini kan kita bisa coret ya. Kita bisa coret suku yang dalam kurung ini. Sehingga sisanya cuma tinggal limit X mendekati 1, X tambah 1. Sehingga ini ya jadi jawabannya 2. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa di bagian limit ini kita boleh faktor dan coret? Nah, pembandingannya sih kira-kira begini ya. Kalau untuk pertama, kita fungsinya ini kita faktorkan dulu deh, biar lebih enak ngelihatnya. Seperti ini. Oke. Kalau fungsinya sudah difaktorkan, itu jauh lebih enak menganalisanya. Kayak gini. Untuk F1, kita tahu nilai X-nya itu bakal persis sama dengan 1. Sehingga limitnya ini yang menjadi 1 tambah 1, 1 kurang 1 per 1 kurang 1. Dan seperti yang kamu tahu, ini bakal jadi 0 dan ini bakal jadi 0 kan? Sehingga kalau disederhanakan, ini bakal jadi 2 dikali 0 per 0. Dan kita nggak bisa coret 0 sama 0-nya kan? Karena kalau kita mencoret ya artinya kita membaginya sama 0. Jadi ini nih 2 dikali 0 per 0 ini nggak bisa dihitung. Karena masalahnya di 0 per 0-nya. Itu kalau untuk yang bagian C ya. Nah, apa bedanya sama yang limit? Kalau limit kira-kira begini. Ketika kita masukkan X sama dengan 1 di limit, maka dia jadi kayak gini. 1 tambah 1 kali 1 kurang 1 per 1 kurang 1. Tapi ingat bahwa
Satu, X yang kita masukkan di limit itu enggak persis satu. Bukan persis satu, tapi dia itu hanyalah nilai yang dekat banget sama satu, tapi nggak sama persis. Jadi, kalau kamu ingat itu, maka ketika hitungannya disederhanakan menjadi kayak gini, nah kamu bisa pikir kalau nol ini tuh pun bukan persis nol loh. Ini bukan tepat nol. Dia tuh bukan tepat nol, tapi kayak 0, sekian 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 sekian. Mungkin 0,000001. Jadi karena limit to X yang nggak pernah benar-benar pas satu, maka ketika dikurangi satu tuh, walaupun nilainya dekat banget sama nol, tapi dia nggak benar-benar nol. Maka dari itu, walaupun kita tulisnya nol, dia tuh sebenarnya nggak dekat. Walaupun saya tulis nol di sini, tapi dia tuh nggak persis nol loh, cuma dekat aja. Jadi makanya yang bagian ini dari persamaannya itu boleh dicoret, ya. 0 per 0-nya jadi bisa dicoret. Bagian X kurang 1 per X kurang 1 yang ngebuat 0 per 0-nya itu bisa dicoret. Sehingga jawabannya jadi 2. Sekarang di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini sebenarnya ini soal yang kurang bagus ya. Karena ini bagi kebanyakan murid di Indonesia mungkin ini pertama kalinya ngelihat fungsi yang bisa terbagi dua kayak gini. Jadi kalau nggak bisa ngerjakan soal limit yang kayak gini sih, biasanya ya artinya nggak ngerti arti lambang ini apa loh. Karena nggak pernah ditunjukkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan di sini ya mungkin sebaiknya coba cari informasi di internet yang luar negeri tentang fungsi ini. Ini sih namanya itu adalah stack function atau disebut juga piecewise function. Ini simple aja sih. Mungkin saya bisa kasih penjelasan singkat juga kali ya. Jadi intinya tuh kalau biasanya kan fungsi itu cuma satu rumus aja kan. Mau berapapun nilai X yang dimasukin, rumus yang dipakai sama aja. Tapi ini enggak. Untuk yang kayak gini tuh, kalau X-nya tuh di bawah 3, maka untuk ngitung nilai fungsinya kamu harus pakai yang rumus pertama. Kalau X-nya tuh di atas 3, ya kamu pakai fungsi yang kedua. Sesimpel itu sih. Jadi kalau misalnya nih contoh, kamu mau cari F0, ya kamu pakai fungsi atas karena 0 itu kan di bawah 3 ya. Jadi kamu pakainya yang 2x kurang 5 rumusnya. Sedangkan kalau misalnya f-nya 20, 20 itu kan di atas 3, maka pakai rumusnya yang di bawah yang x tambah 7. Oke, silakan dicoba deh. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Oke, inilah dia jawabannya. Untuk yang A dan B itu gampang aja sih. Untuk yang A itu cukup masukkan aja X sama dengan 10 ke fungsinya. Maka ya jadi F10 adalah 10 tambah 7. Sehingga ya 17. Dan hal yang sama untuk B juga. Kamu tinggal masukkan X-nya 10. Dapat nanti limit X mendekati 10 dari fx-nya itu adalah 17 juga. Sedangkan kalau untuk yang C, kita ya tinggal masukin aja juga X-nya 3 ke F-nya. F-nya ya jadi 3 tambah 7 ya dapatnya 10. Seperti itu. Yang sedikit bakal menjebak tuh bakal di bagian D. Kenapa sih ini bisa di NI? Nah, kalau di dua soal sebelumnya kamu lihat masalah di limit itu selalu ketika kamu dapatnya 0. Maksudnya, limit itu kamu cuma perlu substitusikan aja. Tapi kamu harus hati-hati mikir kalau dapatnya itu yang agak aneh. Misalnya dapat jawabannya itu ada nolnya, kamu harus pikir pakai logika. Nah, di sini untuk piecewise function,
kamu harus hati-hati di nilai limit kiri sama kanan ya. Karena kan kalau mau ada yang limit dua arah yang biasa kayak gini, maka itu limit kiri harus sama dengan limit kanan kan. Maka untuk limit kiri, kita bakal carinya pakai fungsi yang pertama ini. Dan kalau kamu pakai itu, maka dia jadi 2 dikali 3 kurang 5, itu jadi 1. Sedangkan untuk limit kanan, kita pakainya yang ini. Sehingga itu jadi 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, kalau kamu lihat ini kan kiri sama kanan beda ya. Karena kiri sama kanan beda ya, berarti limit biasanya itu tidak ada. Nah, ini simple aja loh sebenarnya. Kalau kalian ngerti piecewise function itu seperti apa, yang kayak D ini harusnya gampang. Itu kalau digambar, kalau kamu bayangkan pakai gambar grafik, di X sama dengan 3 tuh fungsinya tuh nggak ketemu. Itu arti dari limitnya berbeda kayak gini, artinya tuh dia nggak akan ketemu fungsinya. Sekarang kita masuki bagian terakhir yaitu tentang kontinuitas. Dan saya sudah siapkan 2 soal untuk dicoba. Pertama, soal pertamanya dari soal nomor 9 itu tentang grafik. Di sini saya sudah siapkan 2 buah grafik. 2 grafik ini sih dari soal-soal sebelumnya ya di video ini ya. Cuma sekarang saya tambahkan pertanyaan tambahan yang di bawah ini. Apakah fungsinya continue di 2 titik ini? Apakah fungsinya continue juga di sini? Dan jika kalian lupa syarat continue, kalian bisa lihat di bawah. Walau sebenarnya ini nggak diperlukan sih kalau kalian ngerti arti continuous dari grafik. Tapi ya kita akan cari tahu itu. Apakah kalian bisa atau tidak. So, silakan di-pause dan dicoba. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Nah, kontinuitas itu kan gampang aja ya. Itu cuma bahasa keren untuk ngomong kalau garisnya tuh nyambung. Garisnya nyambung. Kontinuitas cuma nama keren, bahasa keren di matematika untuk ngomong kalau garisnya nyambung. Jadi dari gambar aja sih nampak ya. Kalau di X sama dengan 2, yaitu titik ini, ya garisnya nyambung. Kalau di X sama dengan 6 di sini ya dia nggak nyambung. Kalau di X2 sini ya nggak nyambung, di sini juga nggak nyambung. Easy aja kan. Tapi kamu nggak boleh cuma berhenti bisa lihat di gambar loh. Kamu harus ngerti secara matematikanya. Maksudnya, kita kan tahu kalau syarat kontinuitas itu adalah ini, ketiga syarat ini. Nah, kamu harus bisa ngerti kok dari bahasa grafik yang gampang yang cuma apakah garisnya nyambung, tiba-tiba ketika dibikin ke bentuk ke syarat matematika itu seribet ini. Sayangnya sih itu nggak banyak yang bisa saya bantu jelasin. Kamu harus pikir sendiri sih. Tapi ya mungkin kita bisa ngambil contoh kali ya. Kita ambil contoh yang ini deh. Apakah fungsi continue di X sama dengan 6? Nah, di X sama dengan 6 itu kamu bisa lihat kalau E-nya itu di NI tidak ada. Jadi dia udah menunjukkan kalau nggak ada titik di situ. Jadi kalau gitu ya dia udah melanggar syarat pertama kan? Udah nggak bisa. Jadi ya udah pasti dia nggak continue. Lalu kalau kita lihat yang lain mungkin bagian yang ini, fungsinya di syarat pertama F6-nya tuh ada nilai. Ya, F6 ada nilai yaitu 4. Berarti syarat pertama dia lewat. Tapi sekarang masalahnya di limit. Limitnya itu tidak ada. Karena kalau kamu lihat yang H, limitnya itu di NI. Karena kiri sama kanannya itu nggak ketemu. Jadi kalau kamu pikir, aturan ini basically ngomong kalau kamu mau garisnya nyambung, maka di titik itu harus ada di nilai X itu harus ada titik. Dan nilai
di sekitarnya itu harus mendekati titik itu, nggak boleh tidak. Tapi ini lumayan abstrak dan abstrak sih, jadi agak susah juga menjelaskannya. Oke, kita lihat ke nomor selanjutnya. Kalau soalnya adalah bentuk aljabar kayak gini. Di sini kalau udah aljabar, ya kamu pakai aja aturan kontinuitas itu. Jadi silakan dicoba. Oke, sekarang saya akan tunjukkan jawabannya. Jawabannya adalah tidak ya. Untuk syarat pertama kan kita tahu kalau FC itu harus ada. Maka ya masukin aja F1 ya jadi 1 kuadrat kurang 1 per 2 kali 1 kurang 2. Ini ya jadi 0 per 0. Ya artinya tak ada. Tak pisah. Nah, kalau gitu dia udah melanggar syarat pertama ya udah jelas artinya tidak bisa sih. Tapi kalau kamu penasaran, saya tunjukkan deh yang syarat keduanya, yaitu limit x mendekati c dari fx itu ada. Well, maka ya ini artinya x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1 per 2x kurang 1. Nah, ini kalau dimasukkan kan udah jelas 0 per 0 ya. Jadi kita langsung aja ke memfaktorkan. Jadi, ini faktor jadi x tambah 1, x kurang 1, sementara yang kanan jadi 2, x kurang 1. Nah, ini kalau setelah difaktorkan nampak bisa dicoret. Maka sisalah limit x mendekati 1 dari x tambah 1 per 2. Dimasukkan ya jadi 1 tambah 1 per 2. Ya jadi 1 deh. Tapi ya percuma kan, walaupun ini nih ada, tapi masalahnya di sini udah nggak ada, jadi ya dia tetap tak continue sih. Jadi guys, setelah melewati 10 soal ini, saya harap kalian sudah lebih ngerti atau setidaknya tahu di mana letak kelemahan kalian. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda juga yang tertarik dalam matematika. Dan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Sampai jumpa dalam video berikutnya.